Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Risaikuru ingin mempresentasikan tugas kami. Kami beranggotakan Evita Syuhada, Elaine Hemarga, dan Jessica Anastasia. Pertama-tama kita menjelaskan dulu apa itu product market fit. Product market fit adalah kondisi ketika produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga orangnya tepat mau membelinya, menggunakan dan merekomendasikannya juga tanpa terpaksa. Singkatnya, jadi produk yang tepat untuk orang yang tepat dan masalah yang tepat. Tanda-tanda produk sudah mencapai product market fit itu ada konsumen merasa produk tersebut berguna dan relevan, produk dibeli dan digunakan berulang kali, konsumen merekomendasikan produk secara alami, dan permintaan pasar tumbuh tanpa promosi yang berlebihan. Selanjutnya ada piramida product market fit yang terdiri dari dua sisi, yaitu market atau pasar dan produk. Yang paling bawah ada target customer, yaitu siapa yang benar-benar ingin kita layani, dan di atasnya ada underserved needs, yaitu kebutuhan atau masalah pain point yang belum sepenuhnya terjawab oleh produk yang ada di pasar. Di sisi produk ada value proposition, yaitu hal yang harus kita rancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menentukan feature sets dan akhirnya memastikan user experience yang baik, sehingga product market fit tercapai ketika nilai yang ditawarkan produk selaras dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku di pasar. Sejak melakukan penjualan perdana di LSPR Bisfest pada awal tahun 2025, Risaikuru terus berkembang dengan melakukan perbaikan kualitas produk berdasarkan umpan balik pasar. Perjalanan bisnis Risaikuru mencakup 3 fase utama, yaitu dampak sosial dan penjualan berkelanjutan. Risaikuru aktif dalam kegiatan sosial, termasuk mendonasikan paper pulp painting set kepada anak-anak YKK melalui LSPR Cares, sembari mempertahankan eksistensi bisnis lewat sistem pre-order online melalui WhatsApp. Kemudian ada kemitraan. Saat ini, Risaikuru kini menjadi mitra dalam program Community Development Waste to World di National Global School Tangerang. Program ini mendukung tema Green Entrepreneurship dengan memberdayakan siswa untuk mendaur ulang limbah kertas sekolah menjadi karya seni bernilai. Kemudian ada pengembangan masa depan. Risaikuru bersiap meluncurkan produk baru berupa eco-friendly clay yang aman dan dapat mengering tanpa dibakar. Fokus ke depan adalah memaksimalkan media sosial untuk edukasi dan promosi guna menjangkau lebih banyak sekolah dan komunitas. Selanjutnya, mari kita bedah siapa sebenarnya target pasar dari Risaikuru. Secara psikografis, kami membidik segmen masyarakat yang eco-conscious. Mereka yang tidak hanya menerapkan gaya hidup hijau atau green lifestyle, tetapi juga memprioritaskan nilai-nilai edukasi dalam produk yang mereka beli. Dari sisi demografis, kami melihat potensi angka yang sangat besar di Indonesia. Pertama, ada sekitar 67,5 juta remaja dan dewasa muda usia 12 hingga 25 tahun. Kemudian ada segmen utama kami, yaitu kelompok usia dewasa 28 hingga 45 tahun yang berjumlah sekitar 72 juta jiwa. Kelompok ini sangat krusial karena mereka adalah orang tua dan pengambil keputusan pertama dalam rumah tangga. Untuk menjangkau mereka, kami membagi pendekatan menjadi 2 jalur, yaitu B2C. Kami menargetkan keluarga sadar lingkungan yang ingin anak-anak mereka merasakan aktivitas bermain yang selaras dengan nilai keberlanjutan. B2B, kami bermitra dengan institusi pendidikan dan organisasi nirlaba yang membutuhkan craft kits unik untuk aktivitas sosial atau edukasi. Pasarnya sangat jelas mengingat ada sekitar 3,36 juta guru aktif dalam sistem pendidikan Indonesia yang selalu mencari alat bantu ajar yang kreatif. Selanjutnya adalah underserved customer needs. Yang pertama adalah kebutuhan akan aktivitas digital detox yang praktis dan mudah dilakukan. Lalu yang kedua ada media kreatif yang memberikan efek relaksasi dan menenangkan. Lalu yang ketiga ada produk dengan tampilan visual yang menarik dan sesuai dengan tren zaman sekarang. Lalu yang keempat ada aktivitas yang memiliki nilai guna dan dampak positif bagi lingkungan. Lalu yang kelima ada jaminan higienitas, kemudahan penggunaan, serta kualitas produk daur ulang. Selanjutnya ada value proposition table. Tabel ini menjelaskan perbandingan antara brand kami Risaikuru dengan 2 brand kompetitor lainnya yang serupa, yaitu By Painters dan Color Art and Craft. Untuk mempersingkat waktu, saya akan merangkum tabel ini secara singkat.
Kami membagi benefit type menjadi 3, ada must have atau basic needs, kemudian ada performance needs dan delighters, yaitu excitement needs. Dari benefit type dari must have, yang pertama ada safe and non-toxic materials, is of use for all ages, durable and consistent product quality, and affordable prices. Selanjutnya ada performance needs, yaitu ada value for money suitability, educational value, product availability and ease of purchase, dan terakhir flexibility and not easily damaged for repeated use. Dan terakhir ada level delighters, terdiri dari use of recycled materials with real environmental impact, strong sustainability story, and purpose-driven mission behind the product, unique DIY creative experience compared to conventional art kits, and reusable and eco-friendly packaging that reduces single-use waste. Dan ini adalah value proposition kami, dan ini indikator yang menjelaskan seberapa butuh customer di masyarakat. Apakah kebutuhannya high, medium, low? Skip. Berdasarkan target pasar yang telah dipaparkan sebelumnya, inilah minimum viable product yang kami luncurkan. Paket Milkers Recycler ini kami rancang dengan pendekatan yang sederhana namun bermakna. Pertama, kami memulai dengan 3 tema utama dan 6 desain berbeda, yaitu animals, floral, dan scenery. Kenapa tema ini? Desain hewan dan bunga sangat menarik bagi anak-anak. Sementara tema pemandangan kami sediakan bagi mereka yang menyukai tantangan lebih dalam melukis. Kedua, produk ini 100% homemade, menggunakan metode dan bahan yang mudah didapat seperti kertas, air, lem, dan cat. Ini memastikan proses produksi kami tetap rendah emisi dan mudah dikontrol kualitasnya. Ketiga, komitmen kami pada keberlanjutan terlihat dari kemasan. Kami tidak menggunakan plastik sekali pakai, melainkan cloth tote bag. Ini bukan sekadar bungkus, tapi solusi alternatif pengganti kantong plastik yang bisa dipakai berulang kali oleh pengguna. Terakhir, untuk validasi pasar, kami menjual produk ini ke lingkungan terdekat terlebih dahulu, teman, area kampus, dan dosen. Alasannya sederhana. Kami ingin mendapat feedback instan dan jujur dari audiens yang mudah kami jangkau sebelum melakukan ekspansi pasar yang lebih luas. Selanjutnya untuk user experience atau pengalaman pengguna. Yang pertama ada mudah digunakan dan ramah untuk pemula. Lalu yang kedua, proses membuat karya terasa seru dan edukatif. Lalu yang ketiga, pengguna merasa lebih sadar akan pentingnya daur ulang. Dan yang terakhir, aktivitas kreatif yang bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang-orang terdekat. Lalu selanjutnya untuk summary, secara keseluruhan hasil dan umpan balik menunjukkan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang positif saat menggunakan Recycler DIY Pen Ticket. Sebagian besar pengguna menilai produk ini mudah digunakan, menyenangkan dan menarik sekaligus membantu keberlanjutan. Aktivitas ini berhasil mendorong kreativitas serta meningkatkan kesadaran akan pemanfaatan limbah kertas menjadi karya seni yang lebih bernilai. Berikut untuk dokumentasi foto dari hasil acara kami. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih.